Sehingga Kristen endingnya menyembah roh. Nah, tuh. Endingnya Kristen itu menyembah roh, menyembah makhluk halus. Seperti itu. Yesus membuat mujizat pakai kuasa apa? Kuasa dari Allah, Kejadian 2 nomor 22. Salah terus. Bingung saya. Kok salah mulu lu jawabannya? Heran saya gitu. Itu jawabannya, Bang Luga. Yesus membuat mujizat, Matius 12 ayat 28. Aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Jelas. Sangat jelas. Iya. Itu roh Allah. Yohanes 3 nomor 34 jawabannya. Gampang itu, Bang Luga. Itu permainan anak TK itu, Bang. Jadi Yesus mengusir setan pakai kuasa apa? Kuasa dari Allah. Bukan kuasa dari Allah. Loh, jadi kuasa dari mana? Dari Pak RT. Kuasa itu. Nah, gini saya kasih tahu nih biar pinter ya. Ini kadang-kadang memang perlulah kita khusus pagi hari ini. Jadi pagi hari ini, ya. Ketika Yesus membuat mujizat, ya kan? Iya. Mujizat itu bukan Bapa yang melakukan, bukan. Oh, salah berarti. Selama ini kita salah. Berarti Kisah Para Rasul 2 nomor 22 salah. Anda membacanya salah, ayatnya yang nggak salah, Anda yang mengartikannya salah. Jadi gini, saya kasih kronologinya nih. Tunggu, Bang Luga. Ya sebentar. Kita pakai data. Iya, sebelum ke situ. Iya, sebelum ke situ ya. Jadi gini, salahnya orang Islam itu begini. Ketika Yesus membuat mujizat, disangkanya Bapa yang bikin mujizat, itu salah. Bapak itu tidak bisa berbuat apa-apa, dia cuma bisanya satu, mengutus dan mengajar. Selain daripada itu dia udah nggak bisa bikin. Saya sih, makanya ketika Yesus membuat, larinya ke data aja. Kalau cuma asumsi, kita pakai data, Bang. Kejadian ini saya akan kasih data. Iya kan Matius 12 ayat 28. Matius 12 ayat 28. Ketika Yesus membuat mujizat, Yesus mengatakan bahwa mujizat itu dilakukan oleh sosok yang namanya Roh Allah. Masih ingat gak ketika Simpson di Hakim-Hakim pasal 16, ketika dia bertemu dengan singa, dikatakan gini, berkuasalah roh Tuhan atas Simpson sehingga dia mencabik singa itu seperti anak kambing. Jadi baik di dalam perjanjian lama, para nabi itu membuat mujizat itu dengan kuasa yang namanya Roh Allah. Ketika Yesus dibaptis, maka langit terbuka. Pakai data, Bang Luga. Loh, itu kan Matius 12 ayat 28. Matius 12 ayat 28, aku mengusir setan. Saya bacain ya. Kalau kayaknya belum kubaca, kayaknya belum percaya deh kalau ini data. Nih, saya bacain. Matius 12 ayat 28. Matius 12 ayat 28. Nah, ini nih. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ini data, ini ayat. Jadi bukan Bapa yang melakukan pengusiran setan. Bapa tugasnya cuma mengutus Roh Allah ke bumi, tetapi yang membuat mukjizat itu adalah Roh Allah itu, bukan Bapanya. Kronologinya harus jelas. Nah, siapakah Roh Allah ini? Roh Allah ini adalah nyawa dan roh dari Yesus. Berarti Yesus membuat mukjizat atas kehendak Bapa, tapi pakai kuasa sendiri. Memang Bapak yang nyuruh, tapi kuasanya kuasa sendiri. Berarti Yesus Tuhan. Oke. Murtad. Oke, saya bantah. Itu pemahaman Romawi Yunani itu, Bang. Saya bantah. Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepada mereka. Kejadian 2, di Kisah Para Rasul 2 nomor 22, dengarkan Saudara Luga. Di situ diterangkan, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini.
Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, yang melakukan itu adalah Allah. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 5, sabar, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan kesaksiannya di dalam Yohanes 5 nomor 36, apa kesaksian Yesus? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan mujizat, membangkitkan orang mati, mengusir luga, mengusir setan, suster ngesot, pekerjaan-pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusan Bapa. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan terkait dengan roh. Roh itu sebagian dari ciptaan Allah yang diberikan kepada manusia untuk memberi kekuatan kepada manusia. Itu dalam Al-Quran diterangkan. Makanya kami umat Islam percaya, ulaika kataba fi qulubihim imanan wa ayyadahum biruhi minhu. Kecil itu Bang Luga, kecil. Al-Quran sudah membantah. Mereka orang-orang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Jadi roh itu adalah pertolongan, roh itu adalah kekuatan. Bukan berarti roh itu adalah Tuhan itu sendiri. Al-Quran membantah, ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim minhu. Jelas, kami membantu orang-orang, kata Allah, hamba-hambaku yang dalam hatinya ada keteguhan, kami tanamkan kekuatan kepada mereka, ada keimanan kepada kami dengan iman yang kuat, maka aku Allah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Allah. Itulah yang disebut roh. Makanya Yesus menerangkan dalam Yohanes 3 nomor 34, siapapun yang diutus oleh Allah, dia yang menyampaikan firman Allah. Kenapa? Karena Allah mengaruniakan rohnya, kekuatannya dengan tidak terbatas kepada nabi-nabi tersebut. Makanya Nabi Musa bisa belah lautan, Yesus bisa bangkitkan orang mati. Kenapa? Dia beserta dengan yang memberi kekuatan Allah pada diri mereka. Makanya baca Kisah Para Rasul 13 nomor 23, Allah mengutus juru selamat untuk Bani Israel, yaitu Yesus Kristus. Gitu Bang Luga. Jangan Yesusnya yang dituhankan, keliru ente. Oke, sejawab. Silakan. Kan sudah sangat jelas di situ, ya. Jangan Anda mengatakan roh adalah ciptaan Allah. Di situ Yesus tidak pernah mengatakan roh Allah ciptaan Allah. Jadi jangan tambah-tambahin, nanti Anda masuk neraka. Ya, roh Allah itu turun atas nama Yesus. Yohanes 14:26, Bapa akan mengutus Roh Kudus dalam namaku. Artinya Roh Kudus ini hanya bergerak atas nama Yesus. Makanya ketika ada orang mati, orang sakit, ditumpangkan tangan dalam nama Yesus dan roh Allah bekerja, terjadi mukjizat. Kenapa roh Allah ini adalah rohnya Yesus? Karena roh Allah itu turun atas nama Yesus. Wahyu 5 ayat 6, anak domba itu bermata 7 dan bertanduk 7, dan itulah ketujuh roh Allah. Roh Allah itu bukan ciptaan. Orang roh Allah itulah yang membuat mujizat. Orang Bapak nggak pernah bikin apa-apa kok. Bapak itu kerjanya cuma mengutus dan mengatur. Setelah itu Bapak sudah tidak punya kemampuan apa-apa lagi. Makanya Bapak pun tidak bisa membuat mujizat kalau tidak memakai kuasa Roh Kudus. Pernah nggak Bapak membuat mujizat tanpa Roh Kudus? Nggak bisa. Karena Bapak sendiri itu minjem kuasa Roh Kudus untuk menjadikan langit dan bumi, untuk membuat mujizat. Dia pakai kuasa Roh Kudus, bukan berasal dari di dalam dirinya. Tidak ada kuasa di dalam diri Bapak tuh nggak ada kuasa. Kuasa itu ada di dalam Roh Kudus itu. Makanya Yesus membuat mujizat pakai kuasa Roh Kudus. Mana dasar ayatnya? Yohanes 14 ayat 26, dan Roh Kudus itu turun atas nama Yesus, bukan atas nama Bapa. Kenapa tidak atas nama Bapa? Ya karena di dalam diri Bapa nggak ada kuasa. Kuasa itu adanya pada Roh Kudus itu. Makanya Roh Kudus itu turun atas nama Yesus.
Kenapa turun atas nama Yesus? Ya memang di dalam diri Bapa tidak kuasa. Dia cuma Bapa itu kemampuannya Bapa cuma satu. Dia jagonya memang ngatur, ngutus. Kalau bagian ngatur dia paling pintar emang. Tapi kalau untuk kuasa dia nggak punya. Makanya kuasa itu harus turun atas Yesus. Karena Bapa itu hanya sebatas bisanya ngatur dan mengutus. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa sama. Bapa juga tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Roh Kudus. Dasar ayatnya mana? Loh, Roh Kudus saja turun atas nama Yesus. Makanya rasul-rasul itu mendoakan orang sakit itu atas nama Yesus. Karena Roh Kudus bekerja atas nama Yesus. Jadi jelas Yesus itu Tuhan. Kalau kamu bilang Roh Kudus adalah ciptaan, nggak ada ayatnya. Nggak ada dalilnya Roh Kudus adalah ciptaan. Boleh. Silakan bantah. Saya kalau minta kasih dalilnya Roh Kudus adalah ciptaan, kasih dalilnya dan ucapan itu. Oke. Saya juga nanti akan minta mana ayatnya Allah menciptakan air. Allah menciptakan angin. Anda tidak akan pernah menemukan itu. Iya. Karena angin itu diciptakan oleh Roh Kudus. Yang menjadikan dalilnya, angin itu Roh Kudus, bukan Bapa. Ada dalil? Ada. Nanti segala sesuatu yang mengusir setan aja Roh Allah kok, bukan Bapa kok. Nanti Anda sebutkan, nanti Anda tunjukkan habis ini. Saya jawab dulu habis ini. Saudara Luga tunjukkan angin, air diciptakan. Oke? Nah, sekarang izinkan saya berbicara dulu. Giliran saya. Sabar. Jadi gini, kenapa saudara Luga ini berbicara seperti ini? Karena Luga ini adalah penganut ajaran agama Roma. Inilah sebenarnya Kristen yang asli. Luga Tambunan, saudara kita yang ganteng ini, beliau ini adalah asli dari Kristen, tanpa campuran semen. Dialah ini sebenarnya Kristen asli, yang mempertahankan kemudian iman mula-mula orang Katolik. Dialah ini. Tapi kalau di hadapan Bang Luma ini hanya makhluk yang bermata satu. Kenapa saya katakan Luga hanyalah makhluk bermata satu? Karena Luga hanya melihat konteks Roma, tidak melihat ajaran para nabi. Kalau dikatakan tidak ada Tuhan mengutus Roh Kudus tanpa Yesus, itu bullshit. Pagan yang muncul dari kemudian Roma. Yes, saya kasih bukti. Nabi Daud, Mazmur 51 nomor 11. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil Roh Kudus daripadaku. Apakah Yesus pernah datang menghembuskan Roh Kudus kepada Daud? Bullshit. Yesaya 63 nomor 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia merubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Apakah Yesus datang menghembuskan Roh Kudus kepada mereka? Bullshit. Yesaya 63 nomor 11. Lihatlah, teringatlah kalian kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dan dari laut bersama-sama dengan menggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Bullshit. Yesus belum ada. Lalu kemudian dikatakan dalam banyak data-data di dalam Bible itu sendiri bahwa Tuhan menghembuskan Roh Kudus dan seterusnya. Bahkan kalau kita berbicara mengenai Roh Kudus, Elizabeth, Zakaria, Simeon, bahkan Yohanes Pembaptis jauh lebih dulu mendapatkan Roh Kudus daripada Yesus. Roh Kudus nanti datang kepada Yesus di sungai Yordan pada saat dibaptis. Itu pun dalam bentuk burung merpati. Celakalah orang yang menuhankan Roh Kudus, celaka. Apalagi dengan mengatakan tak ada Tuhan, tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Yesus. Roh Kudus. Ini ilmunya bermata satu, karena tidak belajar. Yang ada hanya doktrin dogma. Inilah susahnya kalau orang tidak mau menerima kebenaran dengan logika. Jadi mohon maaf, sekali lagi saya katakan, saudara Luga ini adalah orang yang hebat di kalangan Kristen. Orang-orang Kristen harus kemudian menjadikan saudara Luga Tambunan ini sebagai rasul akhir zaman untuk Kristen.